Bagaimana hukumnya kalau berumrah berkali-kali? Misalnya setiap 2 tahun sekali. Ada yang bilang lebih baik uangnya dipakai sedekah daripada umrah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina al-hajja wal umrata linabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'd. Sahabat Abu Siraj yang dimuliakan oleh Allah, akhir-akhir ini saya banyak ditanya sama para jamaah haji maupun umrah, bagaimana hukumnya kalau berumrah berkali-kali, misalnya setiap 2 tahun sekali. Ada yang bilang lebih baik uangnya dipakai sedekah daripada umrah tersebut. Jadi kaum muslimin, sahabat Abu Siraj yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama tidak ada larangan di dalam syariat. Umrah itu dilakukan berkali-kali, bahkan dalam 1 tahun atau dalam 1 bulan tidak ada sama sekali larangan itu di dalam syariat. Memang benar, tidak kita pungkiri, sebahagian ulama mengatakan daripada ibadah umrah dilakukan berkali-kali, ada baiknya biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan ibadah umrah tersebut disalurkan, disampaikan kepada fakir miskin, anak yatim, janda, dan orang-orang yang membutuhkan bantuan dari biaya yang kita alokasikan untuk melaksanakan ibadah umrah. Pendapat ini tidak salah, ada benarnya. Tetapi membatasi sesuatu yang tidak dibatasi oleh syariat juga sesuatu hal yang tidak baik. Karena Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah tidak pernah membatasi ibadah haji ataupun umrah hanya sekali ia wajib, tetapi berkali-kali tidak ada larangannya sama sekali di dalam syariat. Oleh sebab itu kita juga bisa temukan fakta di dalam kehidupan kita, ternyata orang yang menganjurkan untuk berumrah sekali saja kemudian sisa uangnya digunakan untuk bersedekah, ternyata juga mereka tidak sedermawan apa yang mereka dakwahkan kepada orang. Bahkan orang yang berumrah berkali-kali tersebut, justru mereka tetap punya alokasi uang yang kemudian dipakai untuk bersedekah membantu orang-orang yang membutuhkan. Karena salah satu esensi daripada ibadah haji dan umrah bukan memiskinkan, bukan untuk melimitasi kekayaan para jamaah haji atau umrah. Sehingga kita tidak pernah mendengar orang yang melaksanakan ibadah umrah mengalami kebangkrutan gara-gara ibadah haji dan umrah yang mereka lakukan berulang-ulang. Justru sering kita dapati orang-orang dermawan di tengah masyarakat, mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji dan umrah berkali-kali. Jadi meskipun mereka berhaji dan berumrah berkali-kali, tidak sampai kemudian membatasi kedermawanan mereka dalam membantu sesama umat Islam khususnya. Itulah kemakbulan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW bagi setiap orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Setiap jamaah haji dan umrah pasti diajari oleh guru-guru, oleh tuan guru kita, oleh tengku-tengku, oleh ustadz kita untuk membaca doa maksur yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Doanya itu berbunyi, Allahumma ja'al hajjana hadza hajjan mabruran, wa sa'yan mashkuran, wa dzamban maghfuran, wa amalan makbulan, wa tijaratan lan tabur. Ada 5 komponen yang disuruh doakan kepada kita oleh Rasulullah bagi setiap orang yang mau berhaji dan umrah. Yang pertama, Allahumma ja'al hajjana hajjan mabruran. Ya Allah, jadikanlah haji kami ini haji yang mabrur. Mungkin kalau kita kaitkan ini masih berurusan dengan akhirat. Kemudian yang kedua, wasa'yan mashkura. Begitu juga ibadah sa'i, safa, dan marwah sebagai tanda syukur kami kepada Allah. Masih berkaitan dengan akhirat. Wa dzamban maghfuran, dan ya Allah ampunilah dosa-dosa yang kami buat. Masih juga berurusan dengan akhirat. Wa amalan makbulan, begitu juga amal-amal soleh yang kami kerjakan, terimalah semuanya menjadi amal soleh.
dalam timbangan catatan kebaikan kami. Tetapi yang terakhir, ketika Rasulullah mengajari kita doa, wa tijaratan lan tabur, dan jadikanlah perdagangan kami, perdagangan yang tidak pernah mengenal rugi, tetapi perdagangan yang selalu menguntungkan kepada kami. Ini doa yang kelima, tidak ada urusannya dengan akhirat. Justru itu berkaitan dengan dunia. Maka dari sini kita bisa menjadi paham, kenapa orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah tidak pernah akan jatuh miskin. Justru mereka diberikan kelimpahan rezeki, kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa berhaji dan umrah berkali-kali tanpa melimitasi kedermawanan mereka dalam membantu sesama kaum muslimin. Kenapa demikian? Salah satu isi doa saat kita melakukan ibadah haji dan umrah, wa tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak pernah merugi. Bagi mereka usahawan, bagi mereka entrepreneur, usaha mereka terus akan menghasilkan keuntungan yang barokah, yang berlipat-lipat kali ganda. Bagi mereka seorang pegawai, karirnya terus baik di perusahaan ataupun di pemerintahan tempat mereka bekerja. Bagi mereka seorang TNI dan Polri terus diberikan kemudahan rezeki dan dipercaya untuk menjalankan misi-misi negara yang punya tanggung jawab berat. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.